Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang model infrastruktur jaringan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Irsyad Atirohman dari kelas Sistem Informasi 2021B dengan NIM 2105121404. Baiklah, sebelum saya menjelaskan model infrastruktur jaringan, alangkah baiknya saya terlebih dahulu memberikan penjelasan tentang apa sih infrastruktur jaringan itu, terus ada data center, kemudian topologi jaringan itu seperti apa, pembagian jaringan itu bagaimana, dan yang terakhir model jaringan sekarang itu contohnya apa. Nah, pasti banyak di antara kita yang masih belum mengerti tentang model-model jaringan. Oke, langsung saja ke pembahasan pengertian. Nah, secara terpisah, jaringan komputer sendiri yaitu sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi dan media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data, aplikasi, maupun berbagi perangkat keras komputer. Sedangkan untuk infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless access point, switch, backbone, network protokol, dan network access methodologis. Selanjutnya, data center. Secara harfiah, data center merupakan ruangan khusus untuk infrastruktur IT, sedangkan cloud terdapat dalam data center, namun juga menggunakan metode komputasi yang terhubung ke internet. Jadi, kedua fungsi dari data center atau cloud ini sama-sama menyimpan file data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan. Metode yang memungkinkan penggunanya untuk menghubungkan suatu komputer dengan komputer lainnya, itu topologi jaringan. Pada dasarnya, topologi jaringan adalah berbagai node, perangkat, dan koneksi jaringan saling berkaitan satu sama lainnya dengan logis dan teratur. Topologi jaringan ini juga bisa diartikan sebagai konsep dan cara beberapa perangkat komputer dapat saling terhubung untuk berbagi berbagai sumber daya. Fungsi utama dari topologi jaringan ini adalah untuk mengetahui bagaimana beberapa komputer dan host dalam sebuah jaringan berkomunikasi dengan satu sama lain. Nah, ini ada beberapa macam-macam topologi jaringan. Yang pertama ada topologi extended star, topologi bus, topologi ring, topologi hierarki, topologi mesh, dan terakhir topologi star. Nah, untuk kekurangan dan kelebihan topologi extended star yaitu kelebihannya cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan. Bahkan jika kita ingin menambah jaringan, baru kita bisa menambah repeater. Apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan mengganggu aktivitas jaringan yang lain. Kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel di dalam jaringan yang sama, yaitu dengan hub yang dapat mengakomodasi tipe kabel yang berbeda. Untuk kelemahannya, topologi jaringan extended star ini memiliki satu titik kesalahan terletak pada hub atau switch. Jika hub pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. Dan selain itu, kelemahannya yaitu membutuhkan lebih banyak kabel. Kekurangan dan kelebihan topologi bus. Kelebihannya, jenis topologi jaringan ini yang sederhana sehingga relatif mudah dalam pemasangannya. Kabel yang digunakan sedikit untuk menghubungkan komputer atau peralatan-peralatan yang lain. Untuk masalah biaya penerapannya lebih murah dibandingkan dengan susunan pengkabelan yang lain. Kekurangannya yaitu bekerja dengan cara yang tidak efisien karena semua data melalui kabel utama.
sehingga sangat mudah terjadi tabrakan data. Trafik yang padat akan sangat memperlambat jenis topologi bus. Kekurangan yang terakhir, terputusnya jalur utama akan menghentikan seluruh jaringan hierarki. Terus, kekurangan dan kelebihan topologi ring. Kelebihan topologi ring yaitu data mengalir dalam satu arah sehingga terjadinya tabrakan dapat dihindarkan. Dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena aliran data mengalir lebih cepat. Kekuatan signalnya dalam aliran data dapat terjaga. Kekurangan topologi ring yaitu apabila ada salah satu komputer dalam ring yang gagal berfungsi, maka akan mengganggu komunikasi data pada keseluruhan jaringan. Terus menambah atau mengurangi komputer akan mengacaukan jaringan. Dan terakhir, sulit untuk melakukan konfigurasi ulang. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan topologi hierarki. Keuntungan topologi tersebut yaitu dapat terpusat secara hierarki, sehingga manajemen data lebih baik dan mudah terkontrol. Terus, mudah dikembangkan menjadi jaringan yang lebih luas. Untuk kerugiannya, topologi hierarki ini yaitu komputer di bawahnya tidak dapat dioperasikan apabila kabel komputer tingkat atasnya terputus dan terjadinya tabrakan file atau collision. Kekurangan dan kelebihan topologi mesh. Kelebihan topologi mesh yaitu terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih, pengiriman dan pemrosesan data yang cepat. Terus tidak perlu khawatir mengenai tabrakan data. Kekurangannya topologi ini sulitnya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan-peralatan yang terhubung semakin meningkatnya jumlah, maka akan meningkatkan biaya pemasangan. Terus kekurangan dan kelebihan topologi star. Kelebihan topologi star. Pertama, tingkat keamanan termasuk tinggi dan tahan terhadap lalu lintas jaringan. Apabila satu komputer yang mengalami kerusakan, maka komputer tersebut tidak akan mengganggu seluruh komputer lain. Biayanya yang sangat murah dalam penerapan serta bisa menangani banyak komputer klien sekaligus. Kekurangannya, apabila node pusat mengalami kerusakan, maka seluruh rangkaian pada jaringan ini akan berhenti beroperasi. Terus membutuhkan lebih banyak kabel karena semua kabel jaringan harus ditarik ke suatu node pusat. Terus jumlah terminal terbatas karena tergantung dari port yang ada pada hub atau switch lalu lintas yang padat dapat menyebabkan jaringan ini bekerja lebih lambat. Selain itu juga biayanya yang termasuk mahal untuk topologi star ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembagian jaringan berdasarkan jangkauan geografis. Yaitu yang pertama, PAN, Personal Area Network, merupakan suatu jaringan komputer atau titik akses yang digunakan untuk berkomunikasi ke berbagai perangkat pribadi seperti komputer, ponsel, telepon, televisi, sistem keamanan rumah yang berbasis komunikasi data personal. Kemudian ada LAN atau yang disebut Local Area Network, merupakan jaringan komputer yang hanya mencakup arena atau wilayah kecil. Biasanya digunakan pada jaringan di warnet, kantor, atau sekolah. Yang ketiga, WAN atau yang disebut Wide Area Network, merupakan suatu area atau jenis jaringan komputer yang sangat luas, mencakup negara dan benua. Media transmisi yang biasa digunakan dalam jaringan WAN adalah kabel bawah laut. MAN atau yang disebut Metropolitan Area Network merupakan suatu jaringan komputer dalam satu kota atau antar kota tertentu.
dengan kecepatan transfer data yang sangat tinggi. Jaringan komputer ini menghubungkan berbagai lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, dan lain-lain. Kemudian ada pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama ada internet dan yang kedua intranet. Internet sendiri merupakan suatu atau sebuah jaringan yang komputer satu sama lain menggunakan standar sistem global transmission atau Internet Protocol Suite sebagai protokol pertukaran sehingga kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh. Sedangkan intranet adalah jaringan pribadi atau private network yang menggunakan internet yang saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal, contohnya perusahaan, kantor, sekolah, universitas, dan lain-lain. Intranet juga termasuk dalam salah satu jaringan LAN atau yang disebut Local Area Network yang hanya bisa mencakup wilayah kecil. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Yang pertama, ada ad hoc. Ad hoc adalah jaringan tanpa perencanaan dan salah satu jenis jaringan komputer berbasis wireless yang menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk bisa saling berkomunikasi. Namun pada prakteknya, jaringan ad hoc sering dipakai untuk menghubungkan dua perangkat seperti laptop untuk memindahkan data. Yang kedua, infrastruktur. Infrastruktur sendiri jaringan yang terencana dan merupakan suatu kumpulan sistem komputer yang saling menghubungkan dan dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur dalam telekomunikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Jaringan berkabel atau yang disebut wired network. Wired network sendiri yaitu jenis jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media transmisi datanya. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya agar komputer-komputer tersebut dapat saling bertukar data maupun terhubung dengan internet. Yang kedua, jaringan nirkabel atau yang disebut wireless network. Berbeda dengan wired network, wireless network tidak menggunakan kabel sebagai media transmisinya. Pertukaran informasi atau datanya menggunakan gelombang elektromagnetik. Yang terakhir, pembagian jaringan berdasarkan siarannya. Yang pertama ada unicast, yaitu pengiriman data dari satu pengirim ke satu penerima lainnya. Untuk melakukan unicast ini, khususnya di jaringan komputer, kita melakukan komunikasi data dengan memasukkan IP address tujuan tersebut. Yang kedua, multicast. Multicast ini pengiriman datanya dari satu pengirim ke beberapa penerima untuk melakukan multicast dalam satu jaringan komputer. Yang terakhir, broadcast, pengiriman data dari satu pengirim ke seluruh penerima. Untuk melakukan broadcast ke seluruh penerima, kita menggunakan broadcast address yang merupakan IP terakhir dari sebuah network address atau yang disebut juga dengan last IP address. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang model-model infrastruktur. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.